Salah satu sifat akhlak yang diperintahkan di dalam Islam adalah bersifat dengan hayah, rasa malu. Hayah adalah sifatnya para nabi, para rasul dan para ulama salihin semuanya. Dan hayah tersebut merupakan suatu sifat yang sangat terpuji yang menjadi hiasan bagi diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hayah pun adalah bagian daripada iman. Innal hayata minal iman. Hayah itu adalah bagian daripada iman. Dapat kita bayangkan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya dalam diri orang beriman tidak memiliki rasa hayah, rasa malu, bagaimana jadinya seorang yang telah dihilangkan hiasan dalam dirinya? Apalagi saudara kita yang wanita, yang merupakan hiasan adalah bagian seimbang, setara dengan kehormatan yang ada pada dirinya. Makanya Rasulullah SAW sangat mengajarkan kepada kita untuk bersifat dengan hayah. Hayah kepada Allah Subhanahu wa taala, hayah kepada sesama manusia, hayah kepada Allah, hubungan vertikal kita dengan Allah, hayah kepada sesama manusia, hubungan horizontal kepada sesama manusia di atas muka bumi ini. Dan hayah, malu itu adalah salah satu bentuk sifat yang sangat terpuji, bukan menjadi celaan, bukan menjadi hina, bukan menjadi lemah dengan orang memiliki sifat malu tersebut, tidak. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, innal hayata la yati illa bil khair. Hayah tidak akan datang kecuali dengan membawa kebaikan kepada para pengamalnya. Tidak ada orang yang dengan bersifat hayah kemudian jadi lemah, lesu, tak berdaya, tidak ada. Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah, role model bagi makhluk yang paling hayah di muka bumi ini. Tidak ada orang yang paling malu selain Rasulullah SAW. Begitu besarnya rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah, sehingga para ulama mengatakan rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah melebihi daripada rasa malu wanita yang ada dalam pingitannya. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu besarnya rasa malu. Namun walaupun begitu, sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu tidak akan mempengaruhi kepada sifat yang lainnya. Karena salah satu sifat akhlak Rasulullah adalah integral, serasi. Satu sisi dengan satu sisi lainnya tidak akan pernah bertabrakan. Jika Rasulullah pemalu, maka beliau adalah makhluk yang paling berani di muka bumi ini. Makanya kita lihat kenyataannya hari ini, di mana di era keterbukaan, di era digital, di era yang penuh dengan media sosial, semuanya orang mengumbar, open bar, bahkan masalah privasi sekalipun akan diumbar ke publik begitu saja tanpa rasa malu. Apa jadinya? Bagaimana jadinya ketika rahasia yang menjadi rahasia pribadi, rahasia privat diumbar ke depan publik? Apa jadinya? Dan dia enjoy dengan tingkah dan akhlak yang demikian rupa. Makanya salah satu tuntutan yang diwajibkan kepada kita adalah bersifat hayah, malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi orang yang memalukan terhadap agama, memalukan terhadap diri sendiri dengan tingkah dan kelakuan kita. Semoga kita berlindung kepada Allah dari sifat yang dapat memalukan, yang jauh kita dari sifat hayah. Dengan mengamalkan hayah, kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, dan kita berdoa kepada Allah supaya ditetapkan dalam hati kita hayah, dan menjadi kita manusia yang selalu malu terhadap Allah, malu terhadap Rasulullah SAW.